Jadi tanahnya sudah kita pastikan, media sudah kita pastikan poros, teksturnya sesuai yang kita inginkan, dan sudah kita kasih mikrobanya untuk proses penguraiannya. Nah, tanah ini kita pakai satu bagian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam White Garden, petani modern, petani anggur. Ya teman-teman, hari ini saya akan membuat pot untuk tanaman anggur yang pot mini. Gimana kita bisa membuahkan pohon anggur di pot yang kecil dan dia bisa berbuah dan kita bisa taruh di mana aja. Untuk media tanamnya juga saya akan memberikan apa yang biasa dilakukan sama White Garden. Jadi dari media tanam untuk pembuatan rambatannya dan pot ukuran berapa, dan saya akan jelaskan ke teman-teman. Nah, sini kita langsung aja. Nah, ini kita sedang mengukur. Jadi ukuran tingginya sekitar berapa, coba diukur? 105. Ya, tinggi kayu pertama di 105. Ya, terus di rambatan yang kedua lebar atas 75. Nomor 2 65. Ya, nomor 3 50. Ya, jadi perundakannya di undakan pertama kita pakai di 20 cm. Undakan kedua di 30 cm. Ya, di 30 cm, dan undakan terakhir di 25 cm. Ya, langsung kita lihat Bang Reja untuk memotong. Ya, di sini. Ini kan yang temen. Ya, di sini sebelum di saat Bang Reja sama Bang Midun menyediakan kayu, memotong-motong kayu, kita akan review pohonnya. Ya, ini eksperimen lagi dari White Garden. Ini dua varian, yang satu adalah CRV dan yang satu adalah Jupiter. Nah, di sini kita pakai rencana double cordon. Ini bisa dilihat batang utama kita arahkan ke sisi untuk dijadikan sekunder, dan sisi berlawanan. Jadi tunas air yang tumbuh di batang utama kita arahkan berlawanan ke sebelah yang berlawanan. Nah, di sini kita hentikan. Di sekitar 20 cm. 20 cm ke kanan dan 20 cm ke kiri. Nah, itu sekundernya. Nah, tersiernya itu kita biarkan tunas air tumbuh ke atas untuk dijadikan tersier. Di sini sudah berbuah, bisa dilihat sudah berbuah di saat pemberhentian batang sekunder. Ya, nah, kita lanjut. Kita lihat di sini kita sediakan kayunya. Nah, selagi Bang Reja menyediakan kayu, kita langsung ke media tanam. Ayo Bang Midun. Siap. Media tanam. Ya, di situ Bang. Tanah ya. Ya, kita sediakan tanah satu bagian. Pakai serokan aja Bang, cari serokan. Ya, ini bahan-bahannya. Saya lihat dulu. Air, sekam bakar, tanah, kohe kambing, dan alas untuk pot batu kerikil. Nah, di sini kita pakai B1, bakteri pengurai, dan furadan kapur dolomit. Nah, di sini kita mulai masukin ya tanah. Nah, tanah ini kita pakai satu bagian. Jadi kita pakai lagi. Jadi kita pakai di 3. Ya, cukup. Satu bagian lagi
sekam bakar. Ya, lanjut. Emang. Ya, lanjut. 3. Nah, sekam bakar ini karena ringan kita pakai 4 sendok atau 4 kali ini ya, 4 serokan ya. Oke. Koi kambing setengah, berarti kita pakai 2 serokan aja. Cukup ya, kita aduk dulu, jangan pakai tangan. Jangan. Nah, kita bisa aduk, bisakan pakai alat pengaduk ya. Aduk rata. Ya, cukup. Kita tabur furadan, jangan pakai tangan ya. Kita lihat, up ya, cukup. Aduk. Ya, kita aduk lagi, kita pakai lagi ya, kapur dolomit. Nah, itu 1 genggam, boleh pakai tangan, 1 genggam ya. Tabur, kita aduk, 1 genggam lagi ya. Oke ya, boleh disiram air sedikit. Cukup ya, aduk. Ya, cukup. Nah, di sini kita sediakan air yang kita campur dengan larutan B1. Jadi 1 tutup botol aja. Ini fungsinya untuk agar tanaman yang kita baru pindahkan tidak stres. Ya, sepertinya Bang Midun agak sedikit grogi. Ya. Iya, bener. Nah, 1 tutup botol, Mang? Ya. Ya, 1 botol. 1 tutup botol aja. Terus jaga Ya, masukin ke situ. pakai Masukin ke ember. Masukin aja ke ember. Nah, ya, diaduk. Ya, aduk. Iya, dia selalu pakai tangan ini, kalau nggak di ini, tapi nggak apa-apa, tangannya kuat. Cukup. Media tanam sementara kita diamkan dulu. Kita lanjut lihat Om Reja. Nah, di sini ya, ini kita cuman pakai sistem ikat. Jadi dipaku juga lebih bagus. Cuman kita ambil simpelnya. Ya, sebelum kita masukkan media, kita sudah rakit rambatannya untuk memudahkan kita proses penanaman bibit nanti. Jadi rencana kita akan tanam jenis varian trans, bibit trans, dan kita targetkan bahwa bibit ini akan berbuah cepat karena varian ini sangat genjah. Kita pakai tali dari goni biar terlihat etnik. Jadi tinggal kita potong sesuai ukuran yang kita mau. Ya. Nah, pot. Jadi pot ini kita pakai ukuran di 30 atau 35. Jangan lupa kita beri lubang di bawahnya untuk saluran air.
untuk ya sudah ya, sudah cukup ya. Ini kita bisa lihat ke bawahnya ya, kita tidak perlu pakai ikatan, jadi nanti dia terikat oleh akar dan media ya. Sudah cukup. Ayo kita pindahin langsung kita ke media tanam. Nah, di sini cukup ya. Nah, yang pertama kita masukin alas pakai pecahan genteng. Jadi ini fungsinya untuk air supaya tidak mengendap. Jadi kita pakai yang mudah aja, kita cari yang ada di sekitar kita. Ini saya pakai pecahan genteng ya, media tanam yang sudah diracik oleh Bang Midun. Ayo Bang. Jadi kita masukin setengah bagian pot. Setengah bagian pot cukup. Nah, di sini kita tabur dengan kapur doromit lagi. Satu genggaman aja. Ya, cukup. Air satu gayung aja. Dengan satu tutup botol. Di sini, ayo dekat. Satu tutup botol bakteri, atau saya biasanya pakai POC yang biasa dipergunakan oleh wet garden. Ini untuk membantu proses penguraian unsur hara. Aduk dulu ini. Pakai nggak apa, pakai tangan aja. Nah, sip karena kita nggak ada adukan, nggak dipersiapkan ya. Siram merata. Ini untuk membantu proses penguraian media di awal. Ya, jadi tanahnya sudah kita pastikan, media sudah kita pastikan poros, teksturnya sesuai yang kita inginkan, dan sudah kita kasih mikrobanya untuk proses penguraiannya. Nah, sekarang kita tanam. Kita letakkan bibit yang akan kita tanam. Nah, di sini ya, kita ini bibit sudah tinggi sekitar 1 meter. Prosesnya untuk meletakkan bibit di media, jadi diusahakan media dalam polybag tidak boleh atau jangan dibuang, agar akar tidak perlu beradaptasi terlalu banyak dengan media baru. Ya, oke. Nah, di sini kita letakkan media itu. Kita isi lagi dengan media sisanya ya. Masukin. Terus ini ya, ini sisanya. Mantap. Oke, cukup. Nah, di sini air sudah kita kasih cairan B1 agar akar tidak stres, dan B1 ini juga untuk membantu proses pertumbuhan. Ya Bang, disiram. Ya, saya cuma pakai tanah, sekam bakar, dan kotoran kambing yang sudah difermentasi atau sudah dikeringkan.
Oke. Nah, sip. Coba naikin lagi, angkat lagi. Angkat lagi, kita pindah di sini biar gampang ngeliatnya. Sip. Ayo. Nah, coba disiram. Langsung nggak kali ini. Coba disiram, apakah dia akan langsung Turun. Set. Tuh. Langsung. ya cukup. Intinya di saat penyiraman, kalau di awal kita harus siram jenuh, jadi air dipastikan sudah ada turun di bawah. Nah, sekarang kita bikin proses percabangan ya. Di sini kita pakai double cordon. Ya. Ya. Oke. Ini. Ya, set. Ya, di bawah aja nggak apa-apa. Sini aja. Karena ini nanti kita bakal hentikan. Ya, cukup di situ. Satu lagi. Oke. Ini prosesnya. Oke. Cabang jadi dua. Ya, kita lihat dulu. Di sini kita pakai double cordon. Nanti kita akan hentikan di sini. Kita akan hentikan di boot yang ini. Dan kita akan hentikan nanti di boot yang ini. Sorry. Ya, minjem gunting dulu. Jadi sekarang di sini kita hentikan aja. Saya gunting di sini. Oke. Cukup. Cukup. Ini kita biarkan aktif dulu. Ini biar kita biarkan aktif dulu. Nanti setelah aktif baru kita akan hentikan. Ya, mungkin cukup review untuk bikin tanaman anggur berbuah di pot kecil. Ya mungkin ini aja video dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam White Garden, petani modern, petani anggur.